usia 7 bulan dia belum bisa guling-guling. Dokter di Indonesia tidak pernah mengatakan cerebral palsy. Mereka hanya mengatakan kejang dalam bahasa medisnya. Saya bawa ke Malaka, baru ada dokter di sana menyatakan cerebral palsy. Dokter di Malaka bilang itu karena waktu di jalan lahir terlalu lama di jalan lahir sehingga otak kekurangan oksigen. Tapi pengobatan yang diberikan karena hasilnya katanya secara medis tidak terlalu masalah, jadi hanya dikasih obat anti kejang sampai usia sekarang dan menyarankan fisioterapi saja. Ternyata terapi membuat dia jadi kecapean dan itu memicu dia kejang, sering kejang. Saya menyarankan untuk fisioterapi memberikan peralatannya, kemudian saya beli, saya bawa ke Indonesia, saya latih-latih, pulang. Saya termotivasi supaya ya maksudnya begini, kondisinya dia, saya hari-hari melihat dia dalam kondisi seperti ini sebenarnya sudah sangat mundur ya. Jadi setiap hari saya melihat dia, yang terpikirkan saya ya bagaimana akhirnya dia kalau begini terus, bagaimana. Jadi itu yang memotivasi saya. Setiap hari saya cari tahu kemana, harus bagaimana. Itu yang saya berat memikirkan nanti sampai usia dia mungkin remaja, dia masih begini kan akan sulit bagi dia yang saya kasihan dia, itulah intinya. Waktu itu saya baca di webnya, saya lihat ada testimoni gejala-gejalanya hampir sama dengan Salina. Terus cara pengobatannya saya pikir itu pas sekali karena anak saya cerebral palsy, berarti lumpuh otak. Kalau dimasukkan sel-sel baru ke dalam otak, maka otaknya akan bisa perbaikan. Harapan saya tentunya apa yang maksimal buat dia setelah stem cell ini, sekiranya dia bisa normal ya, kembali normal seperti anak lainnya, dia bisa menghidupi diri sendirinya nanti kalau orang tuanya sudah tidak ada, dia mampu mandiri. Itu harapan saya untuk stem cell ini. Lumayan banyak ya, saya lihat dia semakin ceria, lebih responsif, lebih ekspresif. Dan tadi dicoba di tempat tidur sama dokter-dokter, dia agak lama duduknya, agak seperti biasa langsung tumbang. 我宣布，为印尼老瘫患儿小塞琳娜爱心募捐活动现在开始。 buat semua yang sudah berkenan mengadakan acara ini dan memberikan semua sumbangan ini, biarlah semua menjadi berkat buat kesembuhan Tessa dan menjadi berkat juga bagi semua yang sudah tangan-tangan sudah memberikan. Saya awalnya
ya bawa Selina ke sini. Saya hanya tahunya 1 kali stem cell dan memang saya mampunya 1 kali stem cell. Jadi saya memang tidak pernah membayangkan akan ada penggalangan dana atau sebagainya itu, karena saya pikir yang saya sudah siapkan untuk 1 kali stem cell itu kan segitu sudah, ya sudah gitu, saya pulang. Saya tidak tahu akan ada stem cell ketiga dan akan ada penggalangan dana, saya tidak pernah tahu. Ya, saya sampai itu di airport Guangzhou setengah 1. Itu udah dengan kondisi yang sangat capek karena dari Balikpapan jam 12 siang. Kondisi capek, juga lapar ya, tengah malam, ada rasa bingung juga. Tapi begitu melihat penjemput itu, mereka ngasih bunga ini waktu itu kan, itu seperti tiba-tiba beban itu tiba-tiba hilang gitu, langsung lega. Baru setelah itu kami dibawa ke rumah sakit, tidur, semuanya baik sekali, semua baik. Saya sudah kemana-mana menjalani pengobatan TESA kurun waktu mulai dari usia 10 bulan sampai sekarang 4,5 tahun. Tapi di sini yang paling yang paling nyaman seperti di rumah sendiri. Semua baik, dokter, profesor, suster, translator, semua baik. Nggak bisa saya lupakan. Penuh harapan. Saya harap selama 4,5 tahun usia dia, saya sudah bawa kemana-mana.